Perkenalkan, nama saya Ferdesari Syambanlahi dengan NIM C1CN025105. Saya akan menjelaskan pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Kita mulai dari definisi KUP sebagai hukum formal perpajakan yang diambil dari Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau disingkat KUP adalah hukum formal yang mengatur bagaimana hukum pajak material seperti pajak penghasilan atau PPN dilaksanakan di Indonesia. Jika hukum material mengatur tentang apa yang dipajaki dan beberapa tarifnya, maka KUP mengatur tentang tata cara administrasinya. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Namun, seiring perkembangan ekonomi, undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan besar. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tujuannya jelas, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memastikan penerimaan negara tetap optimal. Pemungutan pajak menggunakan implementasi Self-Assessment System. Indonesia menganut Self-Assessment System yang merupakan pilar utama KUP. Dalam sistem ini, peranan aktif bukan lagi ada pada pemerintah atau Fiskus, melainkan pada wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak diberikan wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tersebut ke bank, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan yang disingkat SPT. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kejujuran, kesadaran, dan kepatuhan sukarela dari masyarakat, sementara pemerintah lebih berperan sebagai pengawas dan pemberi fasilitas. Berikut beberapa hak-hak wajib pajak. Yang pertama, hak mengajukan keberatan. Hak mengajukan keberatan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau atas suatu ketetapan pajak yang ditetapkan atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat tanggal pemotongan atau pemungutan. Yang kedua, hak memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan penyampaian SPT paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama hingga 6 bulan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak. Ketiga, hak membetulkan SPT. Apabila dalam penyampaian SPT terdapat kesalahan atau kekeliruan, wajib pajak diberikan kesempatan membetulkan dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang keempat, hak mengajukan keberatan atau permohonan kepada Dirjen Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, suatu ketetapan pajak kurang bayar tambahan, suatu ketetapan pajak nihil, suatu ketetapan pajak lebih bayar, atau pemotongan pemungutan pajak oleh pihak ketiga tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kelima, hak mengajukan banding. Apabila wajib pajak sudah mendapat keputusan atau upaya keberatan yang diajukan kepada kantor pajak dan merasa keputusan tersebut tidak memuaskan, maka wajib pajak dapat mengajukan hukum banding ke pengadilan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang KUP. 6. Hak memperoleh imbalan bunga. Wajib pajak memperoleh imbalan bunga berdasarkan pasal 27A Undang-Undang KUP apabila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang pajak utang dalam SKPKB atau SKPKBT telah dibayar dan menyebabkan kelebihan pembayaran, maka pembayaran tersebut dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga 2% sebulan untuk masa 24 bulan terhitung tanggal pembayaran, sehingga menyebabkan diterbitkannya keputusan keberatan atau banding. Ketujuh, hak kerahasiaan wajib pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Dirjen Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu, pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Yang kedelapan, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. 9. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Dengan alasan tertentu juga, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan baik PPh badan maupun PPh orang pribadi. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada kewajiban wajib pajak. Di sini terdiri atas 9. Yang pertama adalah
Mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang kepadanya diberikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk memperoleh NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri kepada KPP atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat mendaftarkan diri secara online melalui e-register. Kemudian, kewajiban melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak. Setiap wajib pajak yang mempunyai usaha di mana wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak oleh KPP atau KP2KP apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Dengan syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha atau orang pribadi atau badan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan omset melebihi 600 juta setahun. Pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan dapat juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Dalam pengisian SPT harus dengan benar, lengkap, dan jelas semua yang dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, serta menandatangani dan menyampaikan dalam bahasa Indonesia ke kantor Dirjen Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian membayar atau menyetorkan pajak. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui kantor pos, badan BUMN atau badan bank milik negara, atau tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kewajiban kelima menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan diwajibkan melakukan pembukuan. Sementara pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja lepas. Kemudian kewajiban menaati pemeriksa pajak. Wajib pajak tentunya wajib menaati ketentuan pemeriksa pajak, misalnya memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Kemudian kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak ini dilakukan wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang PPH seperti pasal 21, 22, 23, 24, 26, dan Undang-Undang PPN. Pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut harus disetorkan ke kas negara melalui bank. Kemudian kewajiban membuat faktur pajak. Setiap pengusaha kena pajak atau PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang terakhir, kewajiban untuk melunasi bea materai. Dalam Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan bahwa bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Hak fiskus atau petugas pajak terdiri atas 7, yaitu hak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau melakukan pengukuhan nomor pokok pengusaha kena pajak NPPKP secara jabatan. Kemudian hak menerbitkan surat tagihan atau ketetapan pajak, hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan, hak melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap wajib pajak dapat dilakukan oleh pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang KUP. Kemudian hak menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Hak mengurangi atau menghapus sanksi administrasi. Dalam praktik penerbitan surat ketetapan pajak, tentu akan terjadi ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Kemudian hak melakukan pencegahan. Hak melakukan pencegahan penyanderaan terhadap wajib pajak untuk pergi ke luar negeri didasarkan pada ketentuan pasal 29 Undang-Undang KUP tentang pajak dengan surat paksa. Pencegahan dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak mempunyai utang sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan etikat baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Kemudian, kewajiban fiskus atau petugas pajak yaitu kewajiban membina wajib pajak, kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar,
kewajiban merahasiakan data wajib pajak, kewajiban melaksanakan putusan. Kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor identitas yang bersifat unik dan tetap, diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit. 19 digit pertama adalah kode unik wajib pajak. 3 digit berikutnya adalah kode kantor pelayanan pajak atau KPP tempat mendaftar. Dan 3 digit terakhir adalah kode status pusat atau cabang. Selain untuk urusan pajak, NPWP kini menjadi persyaratan krusial dalam berbagai kegiatan administrasi lain, seperti untuk pengajuan kredit bank, pembuatan paspor, pendirian badan usaha atau SIUP, hingga mengikuti lelang proyek pemerintah. Kemudian NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. NPPKP diberikan kepada pengusaha, baik pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Perbedaan mendasar dengan NPWP adalah pada fungsinya. NPPKP memberikan legalitas pada pengusaha untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari pembeli. Pengusaha yang sudah memiliki NPPKP wajib menerbitkan faktur pajak. Jika seorang pengusaha memiliki peredaran bruto di atas batas tertentu, sebagai contoh misalnya 4,8 miliar per tahun, maka pengukuhan menjadi PKP dan kepemilikan NPPKP bersifat wajib. Kemudian penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. NPWP tidak berlaku selamanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Penghapusan NPWP dan pencabutan PKP dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau bisa secara jabatan. Jika wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Kemudian wajib pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan secara hukum. Wajib pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Proses ini biasanya melibatkan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada utang pajak yang tersisa. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan data dalam basis data perpajakan tetap akurat dan mutakhir. Sanksi dalam perpajakan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau bahkan menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jika wajib pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan surat keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, ancamannya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan kesimpulan, pemahaman yang baik mengenai KUP, NPWP, dan NPPKP bukan hanya kewajiban bagi praktisi pajak dan akuntan, tetapi juga seluruh warga negara. Kepatuhan pajak yang tinggi akan menciptakan kemandirian ekonomi nasional, karena pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Sinergi antara kejujuran wajib pajak dan profesionalisme fiskus adalah kunci keberhasilan sistem perpajakan.